Hai semuanya. Jumpa lagi bareng Ara di sini. Kali ini Ara akan bawain alur cerita film Beltetruk di Heaven versi novelnya ya. Dikarenakan Ara sudah putus kontrak dengan channel sebelumnya, jadi Ara akan kembangin channel Ara sendiri. Semoga sobat pecinta film Donghua semua terhibur dan mohon supportnya dengan cara subscribe, like dan komennya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo sobat pecinta film Donghua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, mau tak mau dia merasa aneh di dalam hatinya. Bahtera itu bergetar dan kegelapan di sekitarnya menghilang, digantikan oleh lautan kehampaan yang berwarna-warni. Kelompok Xiaoyan di atas Bahtera begitu waspada ketika memasuki lubang cacing kecil. Xiao Yuwei yang tampak cemas berkata, "Semua lubang cacing yang masuk ke dalam kekosongan kehampaan laut timur telah diblokir. Masih agak sulit untuk memasukinya. Hanya ada beberapa lubang cacing kecil yang tidak diblokir," ucap Xiao Yuwei. Saat ini beberapa bahtera telah tiba di bagian paling timur dari kehampaan laut utara yang mengarah ke kehampaan laut timur. Namun jalur tersebut telah diblokir, sehingga menyulitkan orang luar untuk masuk, tetapi juga sangat sulit bagi orang di dalamnya untuk keluar. Di bawah kepemimpinan Xiao Yuwei, mereka tiba di lubang cacing kecil. "Kalahkan Taisu atau pindahkan kehampaan laut timur. Seperti di kehampaan laut barat, tidak ada yang bisa melarikan diri," ucap Xiao Yuwei. Namun ketika mereka tiba, mereka tidak melihat adanya lubang cacing. Bagaimana mungkin lubang cacing itu menghilang? Sontak saja itu mengejutkan Xiao Yuwei. "Jangan khawatir, apakah masih ada lubang cacing yang lain?" Xiaoyan mencoba menghibur Xiao Yuwei. Segera setelah itu, tabut itu bergerak maju dengan kecepatan penuh, mencari lubang cacing ke dalam kehampaan laut timur. Setelah mencari lokasi 3 atau 4 lubang cacing, Xiao Yuwei membeku di tempat. "Semuanya menghilang," ucap Xiao Yuwei tampak putus asa dan dia tidak dapat mempercayainya. Secara logika, lubang cacing kecil di kehampaan laut utara tidak mungkin hilang, kecuali sesuatu terjadi pada kehampaan laut utara, dan seseorang dengan sengaja menghancurkan lubang cacing ini agar orang-orang di belakangnya tidak berhenti dan terus masuk. Akhirnya mereka terjebak. "Bisakah kita membuat lubang cacing lain?" Xiaoyan bertanya lagi. "Aku belum pernah mendengarnya, dan aku tidak tahu." Xiao Yuwei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya. Dalam hal ini tahanan roh atau si matang anjing harus menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya. Tahanan roh yang sedang tertidur pura-pura tidak mendengar panggilan Xiaoyan. "Tuan Tampan, aku sangat yakin kamu tidak membiarkanku bersantai sedikit pun." Tahanan roh atau si mata anjing meraung keras. Suaranya sangat keras, dan Xiaoyan segera menamparnya dengan kencang, menyebabkan dia terpental beberapa kali di geladak. "Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh." Sebelum tahanan roh itu pulih, tiba-tiba sebuah tangan menekan tubuhnya. Sentuhan dingin membuat tahanan roh itu tiba-tiba bergetar. Mengapa benda ini terlihat familiar? Xiao Yuwei meraih tahanan roh itu dan melihatnya dengan mata telanjang. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Xiaoyan dan menatap Xiao Yuwei dengan mata ngeri. Dunia bawah telah memenjarakan banyak makhluk di luar siklus hidup dan mati. Xiao Yuwei terpantul di mata tahanan roh itu. Di matanya ada kekuatan yang membuat takut tahanan roh itu. Dan kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto. "Pria kejam 1000 pedang, beritahu aku jika ada yang ingin kau katakan." "Aku sungguh tidak nyaman," ucap tahanan roh. Suaranya gemetar ketakutan. "Lubang cacing kecil itu menghilang. Apakah kamu punya cara untuk membuat lubang cacing?" ucap Xiaoyan dengan tegas kepada tahanan roh. Tahanan roh menghela nafas, lalu dia berkata, "Bagaimana cara membuat lubang cacing? Kamu menganggapku terlalu tinggi. Bahkan jika itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bagaimana lubang cacing itu bisa menghilang?" ucap tahanan roh. Bola matanya menyapu kehampaan di sekitarnya dan tiba-tiba berhenti di laut kehampaan yang gelap. Dalam kehampaan di mana awalnya tidak ada apa-apa, sebuah lubang cacing benar-benar muncul. "Bukankah di sini?" Tahanan roh itu mengutuk. Tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiao Yuwei sedang menatapnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan segera berubah menjadi seukuran telapak tangan dan bersembunyi di dalam lengan baju Xiaoyan. Sungguh tahanan roh si pecundang.
Seseorang telah memasang penghalang spasial di sini, dan aku telah membukanya. Ucap suara tahanan roh segera keluar dari lengan baju Xiaoyan. Melihat tahanan roh yang ketakutan itu, Xiao Yueli langsung tersenyum. Pada saat ini, puluhan ribu orang ditabut, termasuk beberapa yang mahir dalam seni pembatasan, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja mereka terkejut. Hanya mereka yang bisa memahami betapa luar biasanya rasanya menembus batasan seperti itu dalam sekejap. Aku bahkan tidak menyadari adanya pembatasan spasial yang begitu mudah. Meskipun kita telah menemukan beberapa petunjuk sebelumnya, kemampuan menyembunyikannya begitu dalam. Itu adalah batasan tingkat yang sangat tinggi. Bahkan jika kita mengetahuinya, kita dapat mengambil langkah mundur dan bekerja sama untuk mendobrak batasan ini. Ini juga akan memakan waktu. Lihatlah benda aneh yang terlihat seperti sasaran empuk itu. Cahaya biru bersinar dari mata, dan batasannya langsung dilanggar. Sungguh luar biasa. Setelah menemukan lubang cacing, tidak ada keraguan lagi, dan beberapa bahtera berubah menjadi pelangi dan tenggelam ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan dan yang lainnya membawa 50.000 keabadian dewa dan iblis ke kehampaan Laut Timur, mereka merasakan sesuatu sedang terjadi di kehampaan Laut Barat seperti terdistorsi. Tanpa diduga, di sekitar mereka kebetulan ada sekelompok besar prajurit Taisu yang sedang mencari sesuatu. Ini benar-benar tidak mudah. Dunia telah disegel dan masih berupa peri. Lebih mudah untuk datang dan pergi dengan bebas di dunia Mogu. Dalam kehampaan yang berputar, sesosok tubuh langsing dan tinggi muncul perlahan, mengenakan rok elegan, aksesoris rambut yang indah, dan anting-anting kristal. Saat dia mengangkat matanya, fitur wajahnya tampak seperti diukir dari batu giok. Melangkah keluar dari kehampaan, ada tali merah di pergelangan kaki putih dengan lonceng berbunyi lembut. Oke, sekarang aku telah tiba di sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suamiku, tidak. Aku harus memanggilmu Xiaoyan atau yang mulia di sini. Senyuman nakal muncul di wajah cantiknya, dan mata indahnya bersinar dengan kilatan cahaya. Jika Xiaoyan melihatnya, dia mungkin akan sangat ketakutan hingga dia akan melarikan diri. Hanya saja Xiaoyan mungkin tidak menyangka bahwa si nomor 4 yang bernama Yuyan benar-benar datang mengejarnya dari dunia iblis kuno. Sungguh wanita yang keras kepala dan pantang menyerah. Apakah kamu mengetahui kedatanganku? Saat dia mengangkat kepalanya, dia telah dikelilingi oleh prajurit Taisu. Tangkap dia, teriak para prajurit Taisu. Tangkap aku, kedengarannya menarik, ucap Yuyan. Tangannya yang ramping tiba-tiba terangkat, dan para prajurit Taisu itu tiba-tiba mulai tertawa liar, dan kemudian saling berpelukan tak terkendali. Terlepas dari jenis kelaminnya, mereka mulai melepaskan pakaian mereka. Hehehe, menarik. Tawa seperti lonceng perak menyebar. Lalu kaki teratai mengetuk pelan kehampaan, dan sosoknya langsung menghilang. Sosok itu menghilang ke arah timur. Itu adalah kehampaan, sebuah bintang bernama Hao Miao. Taisu masuk ke dalamnya, dan pertempuran sengit sedang terjadi saat ini. Prajurit Taisu menyerbu bintang ini dengan keunggulan absolut. Tetapi ada juga dewa abadi yang duduk di atas bintang ini, dan mereka masih melawan untuk sementara waktu. Ayo kita tangkap mereka tanpa ampun. Kalian adalah sekelompok semut. Taisu telah mengelilingi bintang dengan pasukannya, mengelilingi semua orang di pegunungan. Semuanya, kami telah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Jika kami mati dalam pertempuran ini, kami tidak akan menyesal sama sekali. Gunung dan lembah diwarnai merah darah. Ada banyak sekali orang yang terluka, dan beberapa di antaranya berlumuran darah dan sekarat. Suara mereka penuh dengan jeritan yang sangat menyayat hati. Di atas bintang, terlihat pimpinan Taisu mengenakan baju besi. Baju yang ia kenakan sudah berlumuran darah dan compang-camping. Terlihat bahwa dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan rambutnya menjadi kaku setelah terkena darah yang mulai mengering. Ketika dilihat dari atas pegunungan, bayangan besar menyelimuti area tersebut. Dan bayangan ini bukanlah awan yang mengambang, tapi ribuan barisan prajurit Taisu yang tak ada habisnya. Mereka mengenakan armor besi yang sama, dan kegelapan penuh dengan sesak nafas. Di ngarai, bahkan mereka yang terluka parah masih berdiri dengan susah payah menghadapi pertempuran dahsyat terakhir mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan